Dek Mbak Mas. Salam. Kisah selanjutnya adalah kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus ini terkenal dengan apanya? Bisa masuk ke dalam ikan paus Iya. tapi masih hidup. Iya, maaf Dek. Iya, dia ditelan oleh ikan paus. Bagaimana ceritanya? Mau dengar? Ya. Ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Yunus merelakan dirinya untuk dibuang ke laut. Hal itu beliau lakukan untuk menyelamatkan kapal yang akan tenggelam. Saat itu langit sudah gelap, laut berombak tinggi. Namun Nabi Yunus sudah bertekad. Ia pun terjun ke laut. Biur. Ia telah menyelamatkan para penumpang kapal. Tubuh Nabi Yunus menyentuh permukaan air laut yang dingin. Tiba-tiba seekor ikan besar menelan dirinya. Ikan apa itu? Paus. Ikan paus. Kejadiannya begitu cepat. Semua orang yang ada di atas kapal kaget melihat Nabi Yunus ditelan. Ya Tuhan, harusnya kita tidak menyuruhnya terjun ke laut, seru nahkoda kapal ngeri. Dia sangat kasihan melihat nasib Nabi Yunus. Dia menyesal karena telah membuang Nabi Yunus ke laut. Kalau tahu kejadiannya begini, dia pasti akan mencegah Nabi Yunus terjun ke laut. Ikan yang menelan Nabi Yunus bentuknya aneh, Dek. Kenapa? Bentuknya aneh. Belum pernah orang melihat ikan sebesar itu. Setelah Nabi Yunus terjun ke laut, secara ajaib laut yang tadi bergelombang itu menjadi tenang. Kapal yang tadinya sudah miring menjadi seimbang. Kapal tidak jadi tenggelam. Semua berseru gembira. Hanya nahkoda yang tetap murung. Dia masih diliputi penyesalan. Cepat, kita harus mencari ikan itu. Semoga Yunus masih bisa diselamatkan. Nahkoda yang baik hati itu segera mengemudikan kapalnya berputar-putar menyusuri tempat Nabi Yunus ditelan ikan. Dia ingin menyelamatkan Nabi Yunus. Bagaimana caranya? Masuk. Mutar-mutar ke sekeliling laut. Iya, namun tentu saja ikan itu tidak ketemu. Mungkin memang Yunus harus menemui takdirnya seperti itu, kata seorang kelasi yang menenangkan nahkoda yang masih gelisah. Lihat, laut menjadi tenang kembali setelah Yunus terjun ke laut. Lanjutnya sambil menuju laut yang tidak lagi bergelombang. Angin pun tidak lagi bertiup kencang. Itu tandanya Nabi Yunus adalah orang yang tepat untuk dibuang ke laut. Benar juga, memang orang ini mungkin orang yang tepat. Yunus memang takdir Yunus seperti itu, kata penumpang lain. Semua penumpang kapal berusaha menghibur nahkoda. Namun, semua kata-kata mereka tidak juga menenangkan sang nahkoda. Tapi kita tetap bersalah karena menyebabkan Yunus dimakan ikan, ujar nahkoda masih dengan kegelisahannya. Sudahlah nahkoda, kita tidak dapat berbuat apa-apa lagi, ucap salah seorang pedagang yang bijaksana. Baiklah, kalau begitu kita lanjutkan perjalanan kita. Dengan berat hati, akhirnya nahkoda menyerah. Dia memutar kapalnya kembali ke arah tujuan. Orang-orang di kapal pun berdoa bersama-sama agar Nabi Yunus selamat. Apa doa mereka dikabulkan? Ya. Dikabulkan. Oke. Nah, Allah itu mengutus Nabi Yunus kepada penduduk Nainawa. Nainawa ya, di daerah Al-Muwasil. Ia menyuruh untuk ke jalan Allah, namun penduduk itu mengingkarinya dan tetap dalam kekafiran. Ya, setelah berlangsung lama, Nabi Yunus pun meninggalkan mereka dan mengancam akan turun azab dari Allah dalam 3 hari. Setelah Nabi Yunus pergi meninggal kaumnya,
meninggalkan kaumnya, dan mereka benar-benar menyaksikan akan datangnya azab itu. Apa azabnya? Ingat nggak? Badai ya. Iya, badai. Iya. Nah, jadi mereka ketakutan dan kembali bertaubat. Mereka menangis, menyesali perbuatannya dan bertobat kepada Allah. Mereka taubat itu tidak melakukan lagi kesalahan yang sama ya. Mereka memohon kepada Allah untuk mengampuni mereka. Kemudian dengan rahmat dan kasih sayang Allah, Allah menghentikan gelombang azab itu. Jadi yang tadi ya badai, akhirnya karena mereka bertobat, maka badai tadi dihentikan. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 98. Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepada selain kaum Yunus? Tak kalah mereka, kaum Yunus itu maksudnya beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Maksudnya waktu pada saat mereka beriman saja. Nabi Yunus meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah karena ulah mereka yang naik kapal dan yang membawa penumpang melebihi daya muatnya, sehingga kapal itu menjadi oleng dan hampir tenggelam. Lalu mereka bermusyawarah dan mencari bagaimana pemecahannya. Mereka pun memutuskan dengan cara mengundi. Yang kalah maka akan dilemparkan ke laut agar beban kapal berkurang. Lalu undian dilakukan, tapi jatuh pada Nabi Yunus. Namun mereka menolaknya. Maka Nabi Yunus pun menyingsingkan lengan baju untuk terjun sendiri ke laut. Namun mereka menolaknya dan membuat lagi undian hingga 3 kali. Dan undian itu tetap jatuh kepada Yunus. Maka ia pun menceburkan dirinya ke laut. Lalu Allah mengutus seekor ikan besar dari laut hijau untuk menelan Nabi Yunus. Dan dengan petunjuknya, ikan itu tidak memakan daging dan tulangnya. Jadi nggak dimakan, nggak digigitnya si Nabi Yunus tadi. Ikan itu lantas membawanya menyusuri lautan. Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian ia ikut berundi, lalu ia termasuk orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Surat As-Saffat 139 sampai 143. Tercela itu yang hina, karena dia maksudnya hina ini Nabi Yunus itu tidak sampai membuat penduduk Naimawa ya. Naimawa itu untuk menyembah Allah, malah dia itu putus asa. Nah, putus asa itu yang dikatakan perbuatan tercela, keadaan tercela. Nabi Yunus mengira dirinya telah meninggal, lalu beliau mencoba menggerakkan tubuhnya dan menyadari bahwa ia masih hidup. Kemudian Nabi Yunus pun bersujud dan berkata, "Ya Tuhanku, aku telah menjadikan tempat bersujud di suatu tempat di mana tidak ada seorang pun dari hamba-hambamu yang bersujud di tempat semacam itu." Maksudnya di perut ikan paus. Sementara di dalam perut ikan yang gelap, Nabi Yunus mendengar makhluk-makhluk dalam laut bertasbih kepada Allah. Subhanallah, subhanallah. Iya. Lalu Nabi Yunus pun berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Surat Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. Lalu Allah mengabulkan doa Nabi Yunus. Nah, dikabulkan sama Allah. Beliau pun terlempar ke tanah yang gersang. Lalu gersang itu yang kering. Yang kering deh, yang apa? Kayak kemarau gitu ya. Allah menumbuhkan semacam pohon labu
Lalu Allah mengirim hewan sejenis kambing yang memakan serangga-serangga tanah hingga air susunya dapat dimanfaatkan untuk menyiram pohon labu. Begitulah cara Allah memperingatkan dan menyelamatkan hambanya. Nah, di sini apa perbuatan Nabi Yunus yang tercela tadi? Ingat nggak, Mas? Itu ninggali kaumnya pas belum waktunya. Nah, betul, dia berputus asa. Apakah Allah telah memperingatkan Nabi Yunus? Sudah. Sudah. Makanya Allah menyuruh ikan paus menelannya. Kemudian sadar nggak Nabi Yunus? Ya. Sadar akan kesalahannya dan dia meminta ampun Allah. kepada Allah. Begitu juga kita. Kalau kita tahu kita berbuat salah, maka kita minta ampun Sama Allah. Allah, ya. Sehingga nanti kita diselamatkan sama Allah, ya. Oke? Oke, demikianlah cerita Nabi Yunus kali ini. Semoga adik Mas dan Mbak bisa meneladaninya. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam.